Kami datang Tuhan, membawa korban syukur, sujud di hadapan-Mu, Raja kemuliaan. Besarlah Engkau Tuhan di atas segalanya. Setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Engkaulah Tuhan Allah kami. Bumi pun bergoncang, semua makhluk gemetar mendengar nama-Mu kami tinggikan. Kami datang Tuhan, membawa korban syukur, sujud di hadapan-Mu, Raja kemuliaan. Memuliakan nama-Mu, nama yang berkuasa. Besarlah Engkau Tuhan di atas segalanya. Setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Engkaulah Tuhan Allah kami. Bumi pun bergoncang, semua makhluk gemetar mendengar nama-Mu kami tinggikan. Yesus
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita masih terus dalam seri bagaimana kita menghadapi masa sukar di akhir zaman. Nah saudara, menurut 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, dikatakan di situ saudara ada 3 rahasia yang perlu kita praktekkan bagaimana kita menghadapi masa sukar di akhir zaman. Yang pertama, saudaraku, adalah kita perlu terus-menerus berdoa dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, kita perlu saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah kita perlu tertanam di dalam rumah Tuhan dan terus-menerus membangun rumah Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, hari ini saudara, kita kembali ingin memperdalam poin yang pertama, yaitu kita mau terus-menerus berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana caranya saudara? Salah satunya adalah dengan kita mempraktekkan berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Saudara-saudara, bahasa roh adalah saudaraku sebuah karunia yang Tuhan percayakan kepada kita yang begitu banyak manfaatnya, tetapi seringkali saudaraku diabaikan oleh orang Kristen. Saudara, banyak orang Kristen telah memperoleh karunia bahasa roh, tetapi mereka jarang menggunakannya. Mereka kehilangan manfaat yang begitu besar dari bahasa roh. Nah, hari ini saudara, saya ingin menyampaikan apa sebenarnya manfaat berbahasa roh. Nah, saudara, setan berusaha untuk menghalangi orang-orang Kristen supaya kalau boleh mereka tidak menggunakan bahasa roh sehingga mereka kehilangan manfaatnya. Saudara, setan berusaha kalau bisa orang Kristen jangan sampai saudaraku menerima bahasa roh. Dan kalaupun dia sudah menerima bahasa roh, setan berusaha untuk apa saudara? Membuat dia ragu-ragu sehingga dia berpikir, buat apa saya berbahasa roh? Ya, manfaatnya untuk apa? Sehingga dia akhirnya kehilangan berkat besar yang Tuhan mau berikan lewat berdoa dalam bahasa roh. Nah saudara, makanya ada orang percaya yang saudara ragu-ragu, apakah bahasa roh saya dari Tuhan? Ada orang yang saudaraku ditipu oleh setan, dan setan berkata, itu hanya kata-kata kamu meniru-niru orang lain. Ya, tapi kalaupun bahasa roh seseorang itu sama dengan yang lain, saudaraku, setan berkata, ataupun saudara, kalau bahasa roh seseorang berbeda dengan yang lain, saudara, setan berkata, kamu sebenarnya betul-betul mendapatkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, kamu berbeda sendiri. Nah, apapun orang itu saudaraku, katakan baik dia sama dengan yang lain, setan meragukan dia. Atau dia saudaraku mengucapkan yang berbeda dengan yang lain, setan juga saudaraku menipu dia, menyesatkan dia supaya dia saudaraku tidak menggunakan bahasa roh itu. Nah, saudara, setan berusaha untuk membuat orang-orang percaya ragu akan bahasa rohnya. Kalaupun dia sudah menerima bahasa roh, dia bingung apakah ini dari Tuhan, ataupun dia bingung saudaraku, untuk apa manfaatnya bahasa roh, sehingga saudara dia tidak menggunakannya. Akhirnya orang percaya ini rugi besar, karena saudaraku ada begitu banyak manfaat bahasa roh yang dia tidak dapatkan. Nah karena itu hari ini saudara,
saya ingin membahas tentang 7 manfaat kita berdoa dalam bahasa roh. Nah, yang pertama, saudara, bahasa roh adalah merupakan alat komunikasi rohani, di mana dari roh kita, saudara, kita bisa berkoneksi dengan Allah yang adalah roh. Ketika kita, saudaraku, roh kita berbahasa roh, ya, doa, maka roh kita lah yang berdoa. Roh kita berkoneksi dengan Allah yang adalah roh. Maka apa akibatnya, saudara? Maka terjadilah koneksi yang sempurna, saudara, dari roh kepada roh. Ya, maka ini yang disebut koneksinya nyambung. Saudara, bahasa roh adalah alat komunikasi yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sudah lahir baru, supaya rohnya bisa berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh. Ya, ibaratnya, saudara, kita mendapatkan telepon sambungan langsung, hotline. Bayangkan, saudara boleh berbicara kepada Allah, ya, secara sambungan langsung, hotline. Kapan aja, di mana aja, saudara bisa, ya, berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh. Itu sebabnya saya dorong, saudara, mari kita sering-sering berdoa dalam bahasa roh. Ketika kita sedang bangun pagi, kita sedang olahraga, kita sedang ada di bis, kita sedang menyetir, mungkin kita sedang menjaga toko, kita sedang, saudara, ya, dalam keadaan, ya, sehari-hari kita berkomunikasi dengan Allah, ya, dengan komunikasi yang luar biasa ini. Nah, itu manfaat yang pertama, saudaraku. Manfaat yang kedua adalah kita membangun manusia roh kita. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ketika kita berbahasa roh, saudara, ya, kita itu membangun diri kita. Ya. Nah, diri kita di sini tentunya, saudaraku, yang dimaksud adalah kita membangun manusia roh kita. Ya. Jadi waktu kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang menguatkan manusia roh kita. Nah, ini sesuai dengan Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, Paulus berkata, saudara, ya, bahwa dia berkehendak, dia berdoa kepada jemaat, ya, untuk jemaat, supaya jemaat, saudara, mengalami, ya, pembangunan, kekuatan, dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam batinnya. Nah, saudara, jadi Roh Kudus berdiam di dalam batin kita. Nah, batin itu apa, saudara? Batin itu adalah manusia, ya, yang manusia rohani yang ada di dalam kita, yang tidak kelihatan, saudara, termasuk roh kita. Nah, di situ, saudara, Roh Kudus berdiam. Dan Paulus berdoa supaya Roh Kudus yang berdiam di dalam batin kita itu menguatkan kita dan membangun kita, saudara, meneguhkan kita supaya kita semakin kuat rohnya, manusia batiniahnya. Nah, saudara, ini penting. Jadi kalau kita sering-sering berdoa di dalam bahasa roh, kita, saudaraku, membangun manusia roh kita. Nah, kalau kita terus-menerus membangun manusia roh kita kuat. Sehingga kita juga bisa membangun,
saudara kita yang lain, membangun rumah Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya penting sekali kita sering-sering berdoa dalam bahasa roh, supaya manusia roh kita, manusia batinia kita diteguhkan terus, dikuatkan terus-menerus. Itu manfaat yang kedua. Nah, manfaat yang ketiga, saudara, ya, dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ketika kita, saudara, berkata-kata dengan bahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Ya, dan ayat ini dikatakan, ya, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ya, jadi saudara, waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, ya, manusia nggak ngerti, saudaraku, apa artinya. Ya, hanya Allah yang mengerti apa artinya, saudara. Ya, termasuk saya percaya, saudara, musuh-musuh kita di alam roh, ya, kuasa kegelapan, tidak mengerti, saudaraku, apa yang kita ucapkan. Hanya Allah yang mengerti apa yang kita ucapkan. Dengan demikian, saudara, ya, kuasa kegelapan tidak bisa menyadap apa yang kita katakan langsung kepada Tuhan. Ya, mereka mendengar, mereka bingung, saudara. Ya, itu membingungkan musuh kita di dunia roh. Ya, sehingga dalam peperangan rohani kita bisa memenangkan peperangan rohani itu. Ya, dan musuh kita coba menyadapnya, saudara. Dia nggak ngerti apa yang, saudaraku, kita katakan kepada Allah langsung dalam bahasa roh. Ya, saya teringat, saudaraku, waktu di Perang Dunia yang kedua, ya, Amerika memenangkan banyak peperangan itu, saudara, di dalam Perang Dunia yang kedua. Kenapa, saudara? Karena, ya, Amerika menggunakan sebuah strategi yang luar biasa, ya, di mana, saudara, pada waktu itu, saudara, ya, di dalam Perang Dunia itu banyak sekali komunikasi yang disampaikan di dalam peperangan itu, saudara, disadap, ya. Nah, Amerika, ya, mereka sangat pintar, saudara. Mereka memakai, saudara, ya, bahasa yang khusus. Ya, ada sejenis bahasa di antara suku asli orang Indian, saudara, yaitu orang Indian Navajo. Ya, mereka punya bahasa yang unik sekali, saudara. Bahasa ini, ya, bahasa yang, saudara, disampaikan nggak bisa disadap, nggak mengerti musuhnya, saudara. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia bisa disadap, sehingga apa yang mau dilakukan secara rahasia udah ketahuan dulu. Tapi Amerika menyebarkan banyak tentara-tentaranya, saudara, dilatih dalam bahasa Indian Navajo ini, atau orang-orang Indian ini menjadi, saudaraku, orang-orang yang bekerja di antara tentara itu, sehingga waktu mereka mengucapkan kata-kata sandi, saudara, dan para musuh orang Amerika ini mendengarkannya tidak mengerti, mereka tidak bisa menyadapnya. Akhirnya, saudaraku, mereka memenangkan peperangan. Demikian juga, saudara, kalau kita menggunakan bahasa roh, musuh kita bingung. Dia tidak tahu, saudaraku, apa artinya. Dia tidak bisa menyadap, ya, apa yang kita katakan, saudara. Nah, itulah, saudaraku, pentingnya kita berdoa dalam bahasa roh. Kemudian, saudaraku, berikutnya, ya, dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 2 itu juga, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Jadi, saudaraku, ketika kita berdoa, saudara, kita mengucapkan rahasia. Nah, banyak hal di dalam, saudaraku, diri manusia, di dalam Allah sendiri, di dalam kerajaan Allah,
yaitu bersifat rahasia. Ya, kita tidak mampu memahaminya, saudara, kalau itu tidak diungkapkan atau disingkapkan kepada kita. Ya, contohnya, saudara, diri manusia sendiri adalah, saudaraku, ya, sesuatu yang bersifat rahasia. Ada banyak hal kita nggak tahu di dalam diri manusia, saudara, selain oleh roh itu sendiri. Ya, demikian juga, saudaraku, siapa yang mengetahui ya hal-hal yang tersembunyi di dalam Allah selain oleh roh Allah itu sendiri. Makanya, saudara, waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, ya saudara, Roh Kudus sedang mengurapi roh kita, saudara, sehingga dia memberitahu kita rahasia-rahasia tentang diri manusia. Dan Roh Kudus juga bisa memberitahu kita rahasia tentang Allah itu sendiri, ya. Dan Roh Kudus juga bisa memberitahukan kepada kita rahasia kerajaan Allah. Itu sebabnya, saudara, waktu kita berdoa dalam bahasa roh, ya, maka kepada roh kita diberitahukan, saudara, disingkapkan rahasia-rahasia tentang diri kita, tentang Allah, dan tentang kerajaan Allah. Makanya kalau kita sering berbahasa roh, saudara, kita lebih mengerti, ya, tentang keadaan manusia itu sendiri. Kita semakin mengerti tentang Allah itu sendiri, dan kita semakin mengerti tentang rahasia kerajaan Allah. Nah, ini luar biasa. Saudara, mari kita terus-menerus berdoa di dalam bahasa roh. Berikutnya, saudara, kita melihat, nah ini adalah ayat yang kita sudah pernah baca di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Nah, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Tetapi rohnya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Allah tahu isi hati semua orang. Dia juga tahu sedalam-dalamnya permohonan yang disampaikan oleh rohnya ketika roh itu menaikkan doa bagi kita, umat yang sudah disucikan Allah. Permohonan roh itu selalu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Nah, saudara, Paulus bilang, kita ini lemah, saudara. Ya, seperti Yesus bilang, roh berkehendak tapi tubuh kita lemah. Ya, dalam hal apa kita lemah? Dalam menjalani hidup ini, saudara, menghadapi banyak penderitaan-penderitaan yang kita harus alami di dunia ini. Nah, saudara, dalam menghadapi penderitaan-penderitaan itu, Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, bagaimana dia menolong kita, saudara? Dia sendiri berdoa di dalam kita. Wow. Dia berdoa, ya, di dalam diri kita melalui roh kita. Ya, dia berdoa dengan roh kita mengeluarkan keluhan-keluhan yang tidak dapat dimengerti oleh bahasa manusia, saudara. Nah, ini salah satunya adalah bahasa roh. Ya, ketika kita, saudaraku, ya, berdoa dalam roh, maka kita, saudaraku, sedang sebenarnya, ya, dipakai oleh Roh Kudus untuk Roh Kudus berdoa di dalam kita dan melalui roh kita, sehingga, saudara, doa-doa yang demikian, doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, doa-doa yang demikian, saudara, doa yang memampukan kita untuk menghadapi penderitaan-penderitaan berat yang kita alami, saudara.
Sehingga penderitaan-penderitaan itu, saudara, Tuhan pakai ya untuk turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk penderitaan-penderitaan itu, saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kebaikan apa, saudara? Yaitu kita semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau ada penderitaan datang, saudara, Roh Kudus menolong kita, saudara. Lewat doa-doa syafaat, Roh Kudus di dalam diri kita, melalui roh kita, dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat dimengerti dengan bahasa manusia. Lewat doa yang demikian itu, saudara, ya, kita mampu mengatasi penderitaan-penderitaan kita, sehingga kita dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, lewat penderitaan itu kita bukan terpuruk, kita bukan hancur, justru kita, saudaraku, lewat penderitaan itu diubahkan makin serupa dengan Kristus. Bahkan, saudara, yang dahsyat adalah kita dibuat bukan hanya jadi pemenang, tapi lebih dari pemenang. Nah, itu Roma pasal yang ke-8. Mari kita banyak berdoa dalam roh, berdoa berbahasa roh, sehingga kita, saudaraku, mampu mengatasi penderitaan-penderitaan kita, khususnya di akhir zaman ini. Saudara, yang keenam, ketika kita, saudara, berdoa ya dengan bahasa roh, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Kita sebenarnya penuh dengan Roh Kudus. Waktu kita, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus, salah satu ekspresinya adalah ya kita berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi waktu kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, ya, maka Roh Kudus mengambil alih, ya, menguasai pikiran, perasaan, kehendak, bahkan pikiran bawah sadar kita, ya, bahkan, saudaraku, ya, lidah kita diambil alih, kata-kata kita, kata-kata dalam bahasa roh, ya, saudara. Nah, waktu kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, maka kita juga penuh dengan otoritas, kuasa yang dari Tuhan itu. Makanya kalau kita sering-sering berbahasa roh, saudara, kita penuh dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Sehingga, saudara, kalaupun roh jahat ingin, saudara, mengganggu kita, ya, dia ketakutan. Ya, saudara, ada banyak kesaksian ketika, saudara, orang ya berbahasa roh, maka, saudara, dia bisa menghindari manipulasi, ya, seperti hipnotis, ya, gendam dan sebagainya, saudara. Ya, saya ingat satu kali istri saya sedang berjalan-jalan, ya, Tuhan ingatkan dia supaya dia terus, ya, dipenuhi Roh Kudus dan dia terus berbahasa roh, saudara. Satu kali dia sedang berjalan di sebuah pasar, tiba-tiba ada orang yang mau, saudara, menghipnotis dia. Orang ini menepuk bagian dari ya pundaknya, dan tiba-tiba, saudaraku, istri saya melihat orang ini dan dia hanya berbahasa roh. Waktu dia berbahasa roh, orang ini ketakutan dan dia lari terbirit-birit. Saudaraku, satu kali ada seseorang ya di jemaat, dia berkata dia sedang menonton apa, saudaraku? Ya, kuda lumping. Ya, di mana orang makan beling, saudaraku, dicambuk, nggak sakit. Ya, nah waktu itu Tuhan ingetin dia, kamu berbahasa roh. Dia berbahasa roh. Tiba-tiba, saudaraku, orang yang sedang main kuda lumping itu, saudara, ya, cambuknya ternyata, saudaraku, menyakiti orang itu. Ya, dia nggak bisa makan beling, berdarah-darah mulutnya.
Lalu orang itu, saudaraku, sadar, dia bilang begini, maaf para penonton, kami hanya ya cari makan, tolong jangan diganggu. Ya, rupanya dia merasa ada di situ yang kekuatannya lebih hebat, ada di situ yang saudara ya dia nggak bisa menggunakan ilmu ya ilmunya saudara, karena di situ ada yang ilmunya lebih tinggi, kira-kira begitu. Saudara, saya teringat juga ada seorang anak muda kita yang baru menerima baptisan Roh Kudus. Dia baru, saudaraku, menerima bahasa roh waktu dia ada di Champion Gathering. Nah, pulang dari Champion Gathering, dia harus menemani mamanya, saudaraku, ya pergi ke dukun. Maka dia ikut mamanya, saudara. Biasanya dulu sebelum dia ya dibaptis Roh Kudus, dia sering menemani mamanya ya ke dukun itu. Tapi kali ini berbeda, saudara. Begitu dukun itu buka pintu melihat wajah dia dan dia mulai berbahasa roh, apa yang terjadi, saudara? Dukun itu lari ketakutan, lari naik ke atas saudaraku, lemari. Wah, di situ anak muda ini bersaksi, ada kuasa yang luar biasa di dalam bahasa roh. Ya, saudaraku, dukun ini ketakutan, lari terbirit-birit, saudara. Ya. Nah, yang terakhir, saudara, apa manfaat kita berdoa dalam bahasa roh? Ya, kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, di dalam Yudas 1, ya, dikatakan pada akhir zaman akan datang pengejek-pengejek yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya dan tidak hidup ya dalam roh. Artinya gini, dia tidak memiliki Roh Kudus. Tetapi ayat 20 bilang begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudara, Yudas mengingatkan ya, pada akhir zaman akan datang pengejek-pengejek yang hidupnya tidak, saudara, ya dipenuhi Roh Kudus karena dia tidak memiliki Roh Kudus. Jadi dia hidup dikuasai oleh kedagingannya. Makanya dia adalah pemecah-pemecah di dalam gereja. Nah, Yudas bilang, ya, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ya ini buat saudara yang lahir baru, buat kita yang sudah memiliki Roh Kudus, ya, pada akhir zaman apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Nah, ini penting, saudara. Kita perlu banyak berdoa dalam Roh Kudus. Karena ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, salah satunya kita praktek bahasa roh, maka kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Kita bisa, saudara, mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Mari kita praktekkan terus, saudaraku, manfaat-manfaat berdoa dalam bahasa roh. Tuhan memberkati kita.